Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Untuk adik-adik semua siswa madrasah seluruh Indonesia, di video kali ini kakak akan menjelaskan informasi seputar ajang terbaru dari Olimpiade Madrasah Indonesia atau yang kita kenal dengan OMI. Ya, OMI adalah pengganti atau nama lain dari KSM, Kompetisi Sains Madrasah, yang tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kita laksanakan, dan di tahun 2025 ini berganti nama menjadi Olimpiade Madrasah Indonesia yang disingkat dengan OMI. Nah, adik-adik harus mengikuti video ini sampai selesai, karena di video ini kakak akan menjelaskan apa saja mata pelajaran yang akan diikutkan dalam ajang OMI ini, bagaimana syarat dan ketentuan lomba, kemudian apa saja jadwal-jadwal dan rentetan kegiatannya, serta banyak lagi informasi yang pasti akan dibutuhkan oleh adik-adik semuanya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ajang kompetisi Olimpiade Madrasah Indonesia. Yuk, persiapkan dirimu dari sekarang. Adik-adik semuanya, inilah petunjuk teknis Olimpiade Madrasah Indonesia atau yang kita kenal dengan OMI untuk tahun 2025. Olimpiade Madrasah Indonesia ini kalau tahun sebelumnya kita kenal dengan namanya Kompetisi Sains Madrasah atau KSM, untuk tahun 2025 ini berganti nama menjadi Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, informasi pertama yang kakak sampaikan adalah cabang-cabang Olimpiade dari OMI ini. OMI merupakan bagian dari gelaran kompetisi dalam bidang sains dan bidang riset. Untuk bidang sains, dia dibagi atas 3 tingkatan, mulai dari MI atau setingkatnya, kemudian tingkat MTS atau sederajatnya, kemudian tingkat MA atau sederajatnya. Untuk tingkat anak MI atau anak SD dan sederajatnya, materi bidang sainsnya ada matematika terintegrasi, kemudian IPAS terintegrasi. Kemudian untuk tingkat MTS atau sederajatnya, mata pelajarannya ada matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi. Kemudian untuk tingkat MA atau sederajatnya, mapel olimpiadenya ada matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, geografi terintegrasi. Apa maksudnya terintegrasi? Nah, berkaca pada pengalaman sebelumnya, maksudnya terintegrasi ini adalah materi-materi ini akan diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam lomba Olimpiade ini. Kemudian mungkin ada pakai bahasa Arab, kemudian pakai bahasa Inggris, semuanya terintegrasi di dalam cabang Olimpiade ini masing-masingnya. Bagaimana dengan informasi, waktu, dan tempat pelaksanaannya? Nah, tahapan-tahapannya ada yang pertama yaitu sosialisasi, kemudian ada seleksi di satuan pendidikan, pasti ini sudah dilaksanakan di satuan pendidikan adik-adik semua ya. Nah, untuk OMI kabupaten atau kota ini sedang dilaksanakan proses namanya pendaftaran yang dibuka dari tanggal 22 sampai tanggal 27 Agustus tahun 2025. Nah, biasanya Bapak Ibu gurunya di sekolah pasti sudah menunjuk siapa siswa yang akan diikutkan dalam OMI atau Olimpiade Madrasah kali ini, dan namamu pasti sudah didaftarkan oleh Bapak dan Ibu gurumu. Nah, untuk pelaksanaan uji cobanya itu pada tanggal 30 sampai 31 Agustus tahun 2025. Biasanya pelaksanaan OMI ini atau Olimpiade Madrasah Indonesia ini berbasis CBT atau komputer secara online. Dan pelaksanaan OMI itu sendiri di tingkat kabupaten kota itu tanggal 1 sampai 2 September tahun 2025. Ayo, persiapkan dirimu dari sekarang ya, karena lombanya tinggal beberapa hari lagi. Dan pengumuman informasi dari hasil lombanya ini diumumkan tanggal 9 September tahun 2025 melalui link ini, https://omikemenak.go.id, dan selanjutnya masuk ke cabang OMI provinsi dan sampai ke OMI nasional. Nah, semoga adik-adik semua yang menonton di video ini kalian bisa mewakili provinsi atau daerah kalian masing-masing bisa berlaga di kancah nasional. Amin.
Nah, informasi yang ketiga adalah bentuk tes OMI atau Olimpiade Madrasah Indonesia tersebut seperti apa. Nah, kita lihat ya di tahapannya kan udah ada diseleksi melalui bidang sains satuan pendidikan melalui tes tulis yang dilaksanakan oleh madrasah adik-adik masing-masing. Selanjutnya, OMI di bidang sains tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini dia bentuk tesnya. Tes OMI itu berbasis komputer dengan soal berupa pilihan ganda sebanyak 25 soal. Ini dia. Berarti sudah terbayang ya dengan 25 soal ini bagaimana adik-adik akan memprediksikan apa saja materi yang akan keluar dengan soal pilihan ganda cuman sebanyak 25 soal. Siapa yang mempersiapkan soalnya? Soalnya tentu disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional. Nah, adik-adik cukup nih belajar untuk mempersiapkan dengan prediksi 25 soal pilihan ganda. Saya yakin adik-adik bisa belajar lebih maksimal lagi karena soalnya kali ini untuk tingkat kabupaten cukup sedikit dibandingkan soal KSM tahun lalu yaitu sebanyak 40 soal. Ayo semangat untuk mempersiapkan diri karena untuk tingkat kabupaten ini cuma ada 25 soal pilihan ganda. Nah, bagaimana dengan ketentuan lomba di tingkat kabupaten nanti? Untuk pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat kabupaten kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu masing-masing bidang studi tadi akan diikuti oleh 3 murid terbaik dari setiap satuan pendidikan. Artinya, misal untuk bidang studi IPA terintegrasi ada 3 peserta yang akan diikutkan. Untuk IPS terintegrasi ada 3 peserta juga yang akan diikutkan. Matematika terintegrasi ada 3 peserta juga yang akan diikutkan. Jadi untuk OMI tahun ini atau tahun Olimpiade tahun 2025 ini jumlah pesertanya lebih dari 1, yaitu maksimal ada 3. Pendaftaran peserta menggunakan aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh Komite OMI Nasional ini adalah tugas dari ibu gurunya di sekolah untuk mendaftarkan kamu untuk mengikuti lomba OMI ini. Dilaksanakan secara serentak berbasis komputer pada titik lokasi yang ditetapkan oleh Komite Kabupaten. Penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes. Nah, bagaimana dengan ketentuan kriteria penilaiannya? Mari kita lihat informasinya. Nah, ini dia proses penilaian atau kriteria penilaian OMI untuk bidang sains atau cabang Olimpiade mata pelajaran tadi ya. Untuk kriteria penilaian soal pilihan ganda, karena di tingkat kabupaten atau kota pilihannya berupa pilihan ganda, sampai tingkat ke provinsi itu pilihannya ganda kompleks, dan tingkat ke nasional itu sudah punya eksplorasi dan eksperimen. Intinya adalah untuk kriteria pilihan soal yang seperti ini, cara penilaiannya menggunakan rubrik penilaian yang akan ditetapkan oleh juri Komite Nasional. Kemudian jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah benar terbanyak. Yang kedua, jumlah salah tersedikit. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal. Yang keempat, jumlah benar terbanyak pada OMI bidang sains tahap sebelumnya. Yang kelima, jumlah salah tersedikit pada OMI bidang sains tahap sebelumnya. Nah, adik-adik, artinya adalah di sini adik-adik dengan 25 soal ini untuk tingkat kabupaten, adik-adik bisa membuat strategi. Dari 25 soal tersebut jangan dijawab semuanya, jawablah soal yang benar-benar menurut adik-adik itu benar jawabannya, tidak ragu-ragu dan pasti jawabannya. Karena apa? Itu sebagai strategi dalam proses penilaian, yaitu jumlah benar terbanyak dengan jumlah salah tersedikit. Dan perlu diperhatikan juga waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal. Jadi sekian dulu ya, udah ada informasinya. Informasi ini untuk atau kakak khususkan mempersiapkan OMI di tingkat kabupaten. Nah, untuk di tingkat provinsi dan nasional nanti juga akan kakak bahas di video selanjutnya. Oke, selamat belajar, selamat persiapkan dirimu. Semoga kamu bisa mewakili kabupaten dan kotamu melanjutkan perjuangan di tingkat provinsi dan nasional. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.